Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Mareta dari kelas B, NIM 8604285991, Prodi PGSD Universitas Terbuka MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mereview video yang ada di si layar, yaitu ketahanan nasional, negara dan konstitusi, dan identitas nasional, hak dan kewajiban negara, demokrasi, dan otonomi daerah, dan good and clean government. Ketahanan nasional dan bela negara adalah jatuh bangunnya suatu peradaban dan negara bangsa. Ranah mental spiritual, ranah institusional politikal, ranah material teknologikal. Ranah pertama lazim disebut sebagai ranah budaya, sedangkan ranah 2 dan 3 lazim disebut sebagai ranah peradaban. Negara dan konstitusi. Nilai-nilai Pancasila adalah dasar negara. Wujud dari nilai-nilai Pancasila adalah rasa bersatu, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak bersikap rasis. Dari video tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa kita dilahirkan secara berbeda-beda, yaitu antara ras, suku, agama, dan golongan, tetapi kita tetap satu, saling menghargai sesama, dan menerapkan sikap toleransi kepada yang berbeda kepercayaan, tanpa saling merendahkan. Sungguh indahnya nilai-nilai Pancasila. Identitas nasional. Identitas nasional terbagi menjadi dua, yaitu identitas nasional primer dan identitas nasional sekunder. Identitas nasional primer yaitu mengikuti secara etnis, yaitu dari daerah-daerah dan bermacam-macam suku, agama, ras, dan golongan. Identitas nasional sekunder adalah yang didapat melalui kerapatan bersama dan dibentuklah identitas sekunder. Identitas nasional sekunder terbagi menjadi dua identitas, yaitu identitas secara fisik atau simbol dan identitas non-fisik. Identitas fisik atau simbol mengikuti bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas secara non-fisik adalah nilai-nilai yang hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, serta ciri khas masyarakat Indonesia, yakni Pancasila. Hak dan kewajiban negara. Apa itu hak? Hak adalah suatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan dan harus dihormati oleh orang lain dan negara. Sebagai contoh, hak kita sebagai manusia adalah hak untuk hidup. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara, seperti untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, maka kita memiliki kewajiban pada negara, sebagai contoh membela negara atau cinta tanah air. Demokrasi. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan indeks demokrasi tersebut, dengan skor 6,3 di peringkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Mengapa hal yang demikian terjadi pada negara kita? Ibarat tanaman, demokrasi juga perlu dirawat. Karena jika tidak, demokrasi hidup di tengah cengkraman, hama, maka akan lahir demokrasi yang tidak sempurna. Suatu situasi yang dapat menjadi hama bagi demokrasi adalah misalnya elit politik yang terus terikai, sementara rancang bangun undang-undang yang miskin kapasitas, argumentatif, dan deliberatif terus diproduksi. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan atau akar persoalan demokrasi khususnya di Indonesia? Akar terdalam dari demokrasi di dunia ketiga, termasuk di Indonesia,
sebenarnya bukanlah problem legal, melainkan problem hati dan pikiran. Perkembangan demokrasi dikerdilkan sebagai kombinasi mematikan dari residu watak feodalistik yang memuja hierarki dan watak kapitalistik yang memuja egoisme dan kerakusan. Otonomi daerah dan good clan government. Dalam governance ada 4 hal yang penting, yaitu yang pertama, apa itu government dan apa bedanya dengan governance. Dalam government, pemerintah adalah pemain penting. Mengapa? Karena pemerintah memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur, kewenangan, dan kerangka aturan. Dalam government, kata kuncinya adalah memerintah. Pokok konsep government adalah struktur dan kewenangan, sedangkan dalam pokok governance adalah proses penyelesaian masalah publik melalui proses tata kelola. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam governance? Setiap aktor yang berkepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah hanya salah satu aktor di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana governance digunakan sebagai konsep ideal. Ada banyak, tetapi yang kita ketahui hanya 2, yaitu konsep effective governance dan good governance. Effective governance, bagaimana tata kelola pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang demokratis. Prosesnya bisa dilakukan dengan menegakkan administrasi, birokrasi yang melayani publik, menegakkan integritas dan proses yang bebas korupsi, dan adanya keterwakilan yang demokratis. Dalam good governance ada 3 elemen pokok, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Governance membuka ruang yang luas terhadap keterlibatan politik dalam pengambilan keputusan. Governance juga mendorong tumbuhnya active citizenship. Active citizenship adalah warga negara yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian publik. Active citizenship adalah misalnya dilakukan dengan beberapa cara, misalnya demonstrasi, menyusun petisi, membuat diskusi publik, menyampaikan aspirasi dan kritik, serta memberikan usulan kebiasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.